Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farudin Amri Rahmatullah dengan NIM 21410103055 dari kelas Sistem Basis Data E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, eh, penggunaan where dan fungsi agregat. Nah, di sini ada beberapa soal, yang mana soal tersebut menyuruh kita untuk menggunakan where pada database. Ini database-nya sudah tersedia, yaitu database Knowin. Kali ini kita akan menggunakan codingan untuk menjalankan where tersebut. Sebelum mulai, saya akan copy dulu codingan yang sudah saya buat. Lalu, nah, oke, langsung saja ke yang A. Yang A nomor 6. Where column string dan numerik. Nah, nomor 6 ini perintahnya yaitu tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, di sini untuk menampilkan customer itu, pertama kita run dulu select all from customer. Nah, sini ada tabel customer dengan berbagai kolom, customer ID, company name, contact title, dan juga ada country. Dan perintah di A6 ini, bentar. Nah, A6 ini kita menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Bagaimana caranya? Itu kita select all dulu from customer, lalu kita tambahkan di bawahnya yaitu where. Menggunakan where ini untuk menandai kolom country, lalu pilih Brazil. Nah, di sini nanti saat kita run, nah akan tersaring siapa saja customer mana saja yang country-nya itu berasal dari Brazil. Nah, jadi di sini kita bisa mencari tahu siapa saja customer yang berasal dari negara tersebut. Lalu selanjutnya di A7 tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, di sini kita select all from produk seperti tadi. Lalu sebentar, kita run dahulu select all from produknya. Nah, sini ada produk ID, produknya kategori, quantity per unit, lalu ada reorder level. Reorder level ini bisa dibilang kayak pemesanan, level pemesanannya gitu, level apakah mereka akan memesan lagi atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan where reorder level sama dengan 0. Kita coba run. Nah, ini kita dapat mengetahui mana saja produk yang tidak diproduksi lagi atau reorder levelnya itu 0. Nah, jadi di sini kayak terpilah gitu. Selanjutnya A8. A8 ini ada tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nah, untuk menampilkan ID, nama perusahaan, dan alamat lengkap yang berasal dari luar Kanada, maka kita menggunakan select, kita pilih beberapa kolomnya. Di sini ada ID, yaitu supplier ID, nama perusahaannya company name, alamat lengkap perusahaannya, country from supplier. Nah, lalu yang berasal dari luar Kanada, kita menggunakan where country country tanda seru lalu sama dengan. Nah, tanda seru lalu sama dengan ini itu adalah tidak sama dengan. Jadi where country tidak sama dengan Kanada. Yang kata lain, di mana negaranya itu bukan Kanada. Jadi kita menampilkan supplier ID, company name, dan country yang mana itu yang bukan dari Kanada. Untuk lebih lengkapnya kita run saja. Nah, di sini country-nya tidak ada yang dari Kanada, tidak ada tulisan Kanada. Semuanya berbeda-beda, tidak ada Kanadanya. Lalu kita lanjut ke yang B. Nah, di sini B itu will, card, dan left. Soalnya itu ada tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Oke, jadi di sini kita select all from suppliers, where company name like tanda persen ini
Nah, itu sama kayak mencari. Jadi, dengan kita menggunakan tanda persen ini, kita bisa melihat mana saja company name yang ada kata LTD-nya. Untuk lebih lengkapnya, kita run dulu. Nah, di sini ada dua perusahaan yang menggunakan nama LTD, yaitu Paviova dan Specialty Biscuit. Nah, di sini kenapa cuma dua ini? Ya, karena kita di awal disuruh menampilkan nama perusahaan yang mengandung kata LTD. Dan di sini kita menggunakan where company name like tanda persen LTD. Nah, jadi eh, hasil yang keluar dari tabel itu ya itu company name yang hanya memiliki nama LTD, yang memiliki kata LTD pada company name-nya. Oke, lanjut ke B7. B7 ini soalnya tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Oke, jadi kita menggunakan where first name kurang dari last name. Nah, di sini untuk ketika first name-nya itu lebih kecil daripada last name-nya. Jadi kita run saja. Nah, di sini first name-nya Andrew, last name-nya Fuller. Huruf pertamanya A, huruf pertama dari first name-nya itu A, huruf pertama dari Fuller-nya itu F. Jadi lebih kecil yang A ya. Lalu yang kedua ada Janet dan Leverly. Huruf pertamanya J, yang untuk first name-nya huruf pertamanya J, dan huruf last name-nya itu L. Jadi J sama L itu kan lebih kecil yang J. Nah, begitu seterusnya. Nah, jadi kita menggunakan first name kurang dari last name untuk mencari huruf pertamanya yang lebih kecil. Lanjut ke B8. B8 ada tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Oke, jadi untuk mencari huruf depan dan kontak name-nya yang sama ya, kita menggunakan where substring company name 1,1 sama dengan substring kontak name 1,1. Jadi ini substring ini kayak huruf depan, hurufnya dari company name-nya itu, dan juga untuk nama kontaknya, kontak name. Jadi kita run terlebih dahulu sebelumnya. Oke, jadi dari banyaknya data di supplier tersebut, hanya satu yang memiliki yang company name dan kontak name-nya itu sama-sama M, yaitu Mayumi. Company name Mayumi dengan kontak name-nya Mayumi. Nah, di sini kita menggunakan cara yang ini ya, substring ini company name 1,1 sama dengan substring kontak name 1,1. Lanjut ke yang C, where kolom bertipe tanggal. Nah, di sini C4-nya itu tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, jadi kita menemukan where hire date lebih dari 1992 12/10. Nah, jadi untuk mencari data setelah suatu tanggal, setelah pada tanggal tertentu, maka kita menggunakan where, lalu nama kolomnya lebih atau kurang dari tanggal tertentu gitu. Jadi kalau ini kan yang dicari yaitu employee yang masuk perusahaan. Berarti employee itu kan kita mencari data tanggal masuk, tanggal diterima yaitu hire date setelah 10 Desember 1992. Maka kita menuliskan 1992 strip 12 strip 10 karena 1992 strip 12 strip 10 ini adalah format yang tertulis pada tabel ini. Itu langsung kita run. Nah, ini jadi ada beberapa employee yang masuk perusahaan setelah tanggal 10 Desember 1992. Lanjut ke C5. Di C5 ini tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Oke, jadi di sini kita menggunakan where extract day from age ship date, order date lebih dari 10. Di sini kita mencari order yang jangka waktu antara pemesanan itu ship date dan pengirimannya order date. Balik, pemesanannya itu order date dan pengirimannya itu ship date lebih dari 10 hari. Jadi kita menggunakan extract day from age.
Lalu kita masukkan kolom yang ingin dicari, nama kolom yang ingin dicari, lalu dimasukkan lebih dari berapa hari. Jadi di sini kita run. Nah, di sini ada beberapa order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Di sini ship date-nya tanggal 16 bulan 7, order date-nya tanggal 4 bulan 17. Jadi ada selisih 12 hari. Gitu. Kita lanjut ke yang D. Nah, yang D ini OR. Oke. Jadi D nomor 4, tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0. Kita menampilkan yang stoknya kosong ya. Jadi kita menggunakan word discontinued sama dengan 1, or units in stock sama dengan 0. Nah, jadi kita kayak mencari unit yang lagi kosong. Nah, di sini kita menggunakan word discontinued, unit in stock sama dengan kosong gitu. Nanti akan muncul apa saja yang unitnya yang kosong atau produk yang discontinue. Nah, ya. Jadi meskipun misalnya unit in stock-nya kosong ya, ada isinya, tapi karena kita menggunakan discontinue sama dengan 1 dan kita menggunakan OR, jadi kayak where discontinued sama dengan 1 atau unit in stock sama dengan kosong. Jadi kayak data yang ditampilkan itu discontinued sama dengan 1 atau unit in stock-nya yang kosong. Jadi dua-duanya ditampilin. Nah, oke, lanjut ke yang D5. D5, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Nah, di sini kita menggunakan where reorder level kurang dari 10 or unit in stock lebih dari 100. Di nomor D4 tadi, di sini kita menampilkan 2 kolom. Kita kayak mencari tahu 2 data yang digabungkan menjadi 1 gitu. Menggunakan OR ini. Ini kita langsung run. Nah, di sini ada reorder levelnya yang 25, tapi unit in stock-nya ada 120, maka dia ikut masuk dalam hasil eksekusinya ini tadi. Lanjut ke D6. D6 ini ada tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Ya, jadi kata yang kita cari adalah employee yang bekerja lebih dari 35 tahun or yang usianya lebih dari 60 tahun. Oke, maka kita akan menggunakan codingan select first name. Nah, ya ini apa namanya? Menampilkan nama masa kerja gitu. Nah, lalu hire date as tanggal mulai kerja. Now, date from employees. Where extract year from age, now hire date lebih dari 35 or extract year. Nah, yang lebih dari 35 ini year from age now hire date. Nah, ini kayak mencari employee yang bekerja lebih dari 35 tahun. Lalu setelahnya year from age now date lebih dari 60. Nah, ini untuk mencari employee yang usianya lebih dari 60. Itu langsung kita run saja. Kita run. Oke, nah di sini ada beberapa employee yang mulai kerjanya sudah lebih dari 35 tahun dan juga yang umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Lanjut ke D7. D7 ini ada tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Nah, jadi di D7 ini kita menggunakan select all from employer, where city beda dari yang atas-atas, yang D6, D5, D4. Kita D4, D5, D6 tadi menggunakan OR. Di sini kita diperintahkan untuk menggunakan in. Yang mana in ini untuk menentukan di mana mereka tinggal, seperti yang disuruh cari. Di sini kita disuruh mencari employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Maka kita menggunakan where city in London, Seattle, dan Tacoma. Jadi where di mana city kotanya itu ini untuk memperjelas di mana daerah mana saja mereka tinggalnya tersebut.
mempermudah mencari employee-nya. Nah, di sini kita run. Nah, di sini jadi kelihatan ya siapa saja employee yang tinggal di London, Seattle, dan Tacoma. Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang E. Yang E. Yang E5. Tampilkan order yang terdiri setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi di sini kita menggunakan order date lebih dari 25 Desember 1996 dan extract day from each ship date order date kurang dari 20. Jadi order date ini tanggal pemesanannya yang lebih dari tanggal 25 Agustus, dan di sini extract day ini untuk mencari yang dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi langsung kita run saja. Oke, di sini ada beberapa data yang hasil dari E5 tersebut. Lanjut ke E6. E6 ini ada tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi where discontinue sama dengan 1 and unit in stock lebih dari 0. Kita menggunakan itu ya. Select all from product where discontinue lebih sama dengan 1 and unit in stock lebih dari 0. Jadi berbeda dengan OR. Kalau OR tadi menampilkan dua data yang ingin kita cari. Jadi kayak where discontinued sama dengan 1 or unit in stock sama dengan 0 gitu. Jadi yang kolom discontinued sama dengan 1 dan kalau data yang ada yang unit in stock-nya sama dengan 0 akan muncul. Sedangkan ini hanya menampilkan data yang discontinued sama dengan 1 dan juga yang unit in stock-nya 0. Jadi yang unit in stock 0 dan discontinued sama dengan 1. Sekitaran? Nah, maaf. Maksudnya unit in stock-nya lebih dari 0. Nah, di sini discontinued 1 semua dan unit in stock-nya tidak ada yang 0, semua lebih dari 0. Oke, lanjut ke E7. E7 ada tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Oke, jadi kita menggunakan where produk ID kelipatan 2. Kelipat ini tanda persen ini sama kayak kelipatan 2 sama dengan 0. Jadi kayak setiap kelipatan 2 itu nanti akan masuk datanya and unit price lebih dari 5. Ini yang $5 tadi ya. Begitu langsung saja kita run. Nah, di sini produk ID-nya dia 24, 68, 10 dan seterusnya dengan unit price lebih dari $5 semua. Selanjutnya yang E8. E8 ini ada tampilkan produk yang harganya $5 hingga $10. Gunakan Bitwin. Jadi kita diperintahkan untuk menggunakan Bitwin, maka kita menggunakan where unit price between 5 and 10, 5 and 10. Jadi select all from product where unit price between 5 and $10. Kita run saja execute. Nah, di sini unit price-nya antara 5 dan $10. Oke, kita lanjut ke yang F. Ini F gabungan and or. Soalnya yang F4 tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 hingga 30 hari setelah pemesanan. Oke, sini kita menggunakan where order date lebih dari 25 Desember and extract day from each ship date order date between 20 and 30. Jadi kita kayak di sini mencari order yang terjadi setelah 25 Desember dan juga yang harus dikapalkan 20 hingga 30 hari setelah pemesanannya. Kita menggunakan codingan ini. Oke, mungkin langsung kita eksekusi saja. Nah, di sini ada pemesanannya yang lebih dari 25 Desember 1996 dan juga yang pengirimannya harus 20 hingga 30 hari setelahnya. Lanjut ke F5. Tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 hingga 25 Desember 1997. Select all from a order where ship country in Brazil. Where ship country in Brazil, Italia ini kayak menentukan ordernya yang harus dikirim ke Brazil dan Italia. And ship date, tanggal pengiriman
25 Desember 1996 dan ship date and ship date lebih dari 25 Desember 1996 and ship date kurang dari 25 Desember 1997. Ini langsung kita run saja. Oke, jadi di sini udah ketemu ya data-datanya yang harus dikirim ke Brasil dan Italia yang dikirimkan pada tanggal 25 Desember 1996, antara 25 Desember 1996 hingga 25 Desember 1997. Yang terakhir F6, yaitu tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 hingga 60 tahun. Di sini where city in, menentukan daerah employee-nya dari mana. Di sini kita menggunakan Seattle in New York, yang mana sesuai yang ditentukan dari soal, and extract year from age, now birth date between 50 and 60. Select all from employee. Jadi kayak kita mencari employee yang dari Seattle dan New York yang berusia lebih dari 65, yang berusia 50 hingga 60 tahun. Jadi langsung kita eksekusi. Iya, jadi tidak ada ternyata employee yang berasal dari Seattle dan New York yang berusia 50 hingga 60 tahun. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.